Kalau purchasing, dia nggak peduli perusahaan besar, perusahaan kecil, yang penting harganya murah gitu loh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah sahabat sales, topik kita kali ini membahas tentang bagaimana memaksimalkan penjualan ke big account. Nah seperti apa ya? Yuk kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Sehat-sehat ya Coach? Mudah-mudahan. Waduh, kok mudah-mudahan sih Coach? Ya kan ketularan dari Bu Ana. Ya, ini sengaja pakai partisi ya. Bu Ananya udah sembuh, sayanya masih. Ya, ini korban kekerasan dalam rumah tangga. Yaitu menularkan penyakit. Oke. Nah, sudah kurkol nih kayaknya ya. Oke, Coach gini nih mau nanya nih. Jadi dari account manager ya, gimana sih cara kita memaksimalkan penjualan ke big account? Oke, ini buat saya strateginya banyak ya Bu Ana ya. Strategi. Ada berapa banyak nih Coach? Oh banyak banget. Mungkin kalau saya sharingkan itu mungkin ada 20 sampai 30-an teknik gitu ya. 20, berarti kayaknya mesti teknik. Ikut kelasnya aja kan. Iya, ikut kelasnya. Itu ada kelasnya di key account manager gitu ya. Oh, ada kelasnya memang ya Coach ya? Ada. Nanti tanggalnya di sini ya. Nantilah kita lihat ya. Jadi gini, jadi saya coba yang gampang sederhana dulu deh Bu. Yang pertama adalah ketika kita jualan ke corporate, kalau saya pribadi, saya pasti akan mencari dari seluruh customer yang saya punya, saya akan melakukan yang namanya scoring system. Jadi saya scoring. Kenapa? Karena kebanyakan corporate yang key account itu biasanya dia punya kesannya walaupun key account, tetap aja customer-nya banyak gitu loh Bu. Misalkan mereka ada 10 sampai 20 customer. Itu mereka suka bingung tuh garap yang mana, deketin yang mana. Kita punya teknik yang namanya scoring system. Yang dimana kita bisa meng-define dari scoring system itu mana yang kita kejar, mana yang tidak perlu atau depending dulu. Tapi cara sederhananya, saya sharingkan yang cara sederhana aja ya. Kalau caranya scoring sistemnya itu panjang banget sih Bu, caranya panjang banget. Jadi dia memang ada sistem, tinggal dimasukin angkanya, nanti keluar tuh angkanya keluar. Jadi kita udah tahu nih mana yang mau digarap. Di scoring system yang pertama, kalau saya sih biasanya memakai kalau di dunia korporasi yang cara sederhana dalam video ini adalah metodenya namanya adalah BANT Bu. BANT artinya orangnya ada budget apa enggak, ketemu dengan orang yang tepat atau tidak, kemudian needs-nya kita tahu needs-nya dia atau enggak, baru waktunya durasi. Kalau kita nggak tahu butuh needs-nya dan sebagainya, biasa gini loh, kadang-kadang persepsi orang gitu ya needs gitu ya. Ini kayak cerita gini deh Bu. Beberapa waktu yang lalu ada satu pengusaha komputer, termasuk yang terbesar di Jawa Tengah. Dia kontak saya, dia bilang, sales saya itu omset kita hampir 90% itu dari government. Dari government. Cuma yang jadi masalah adalah sebenarnya omset kita bisa lebih gede lagi. Jadi paham ya? Maksudnya omset mereka per hari anggaplah misalkan 100 miliar gitu ya. 90% dari government. Ya 100 miliar misalnya. Misalkan ini anggaplah ya 100 miliar. Padahal menurut dia harusnya jualan mereka tuh bukan hanya 100. Menurut dia jualannya bisa sampai 150 miliar Bu. Kenapa? Karena menurut dugaan dia adalah salesnya ketika jualan, ketika barangnya nggak ada, itu malah dilempar ke kompetitor. Wah. Karena barangnya nggak ada. Padahal itu sales kan kayak gini Bu, contohnya ya, saya sampai berpikir kayak gini. Ada laptop merek ini nggak? Pasti jawab, oh nggak ada tuh. Ya nggak ada. Saya punyanya merek ini, mau nggak Pak? Enggak deh, saya mau nyari merek itu. Nah itu udah pasti gagal tuh. Udah pasti gagal. Sebenarnya ada metodenya. Kalau misalnya, saya mau nyari merek ini dong. Oh nyari merek itu. Sebelumnya Pak saya mau nanya, Bapak kenapa sih mau nyari merek itu? Kenapa mau nyari merek itu? Oh karena, nah disebutin lah kriteria-kriteria. Nah kriteria-kriteria itu
kita bisa sematkan di produk lain yang kita punya yang mempunyai kriteria yang hampir sama. Emang nggak salah ya Coach Arif. Nah, makanya pertanyaannya, omset yang 100 tadi bisa lebih gede lagi 150 miliar kalau kita paham cara nggalinya dulu, Bu. Kebanyakan orang kan enggak, Bu. Dia langsung ya segitu, ya udah barangnya nggak ada, udah. Dilempar ke kompetitor. Dilempar ke kompetitor yang punya produk itu. Itu yang terjadi, Bu Ana. Oke. Yang pertama ya, jadi yang kedua, kalau misalkan kita main project, saya harus menentukan dulu kalau sebagai key account, saya harus menentukan dulu yang paling sederhana adalah buyer role. Siapa-siapa orang yang saya temui. Nah, biasanya orang-orang yang saya temui tersebut itu mereka punya KPI masing-masing, key performance indicator masing-masing. Saya kasih contoh, kalau saya ketemu purchasing, key performance indikatornya apa, Bu? Purchasing ya. Purchasing sama procurement. Purchasing kan pasti dia maunya nyari vendor beli barang yang harganya murah. Betul. Jadi key performance indikatornya dia bagus. Yang penting key performance indikatornya dapat harga barang murah. Dia nggak pernah peduli itu perusahaan besar atau perusahaan kecil. Itu kan procurement memang gitu kan, Bu. Mereka diciptakan memang untuk nawar. Berarti si orang itu dapat performance dianggap bagus, pekerjaan dianggap bagus kalau mereka bisa diskon daripada sebelumnya. Misal saya ambil contoh, mereknya misalnya dia nyebut merek ini. Ada orang lain jual produk yang sama, tapi yang satu perusahaan besar, yang satu perusahaan kecil. Kalau purchasing, dia nggak peduli perusahaan besar, perusahaan kecil, yang penting harganya murah gitu loh. Nah, kalau sales yang tidak pinter, udah pasti kalah tuh. Udah pasti gagal tuh. Udah pasti gagal. Yang kedua, kita bicara finance. Apa key performance indikatornya orang finance? Finance menahan pembayaran selama mungkin. Iya, berarti menjaga cash flow ya, Bu. Iya. Menjaga cash flow, berarti menjaga cash flow perusahaan. Cash flow perusahaan, berarti term payment-nya. Iya, penting. setuju. Betul ya? Term payment atau dia juga ngejaga berkaitan dengan penghematan. Betul nggak? Nah, pertanyaan procurement sama finance udah beda tuh, Bu. Yang satu dapat semurah mungkin, sedangkan finance adalah bayar sehemat mungkin kan, dengan bayaran sehemat mungkin dan sebagainya, betul nggak? Berarti KPI-nya finance berarti cara jualannya beda dong, Bu. Kita harus kasih tahu bahwa barangnya seberapa hematnya, betul nggak? Nah, bagaimana dengan user? Kalau user yang penting apa KPI-nya? Bisa dipakai. Barang bisa dipakai dan membantu menyelesaikan masalah, betul nggak? Yang jadi masalah adalah procurement minta murah, dia minta saving, barang dikasih jelek. Begitu problem yang disalahin siapa? Usernya. Oh, user. Ya balik lagi usernya dong. Iya, Berarti pertanyaannya, bisa nggak si sales itu ketika jualan menggali informasi dari seluruh orang yang mengambil keputusan? Itu gambarannya, Bu. Jadi dari cara jualan tersebut, kita harus bisa ngebujuk dari setiap orang itu punya key performance indikator masing-masing. Yang kita harus cari tahu apa key performance indikator, karena semua orang punya prinsipnya beda. Kalau kita ngomong sama procurement, pasti ngomongnya sama finance pasti beda. Saya ngomong sama orang yang user pasti beda lagi. Jadi cara ngomongnya itu yang paling penting. Jadi bahasa yang digunakan adalah bahasa sesuai dengan kebutuhan kepada mereka. Masuk akal dong? Kalau contoh misalkan saya jual barang IT, kalau saya masuknya ke IT manager mau apa? Barang sebagus mungkin, semahal mungkin, karena diasumsikan pasti kualitas kan. Procurement bilang tidak, yang penting murah. Betul nggak? Itu yang sering jadi isu. Makanya kenapa key account suka gagal jualan, karena itu. Nah, dia harus menganalisa. Nah, memang ada berbagai metode yang saya suka lakukan sih, Bu. Jadi misalkan contoh,
Saya nyebutnya namanya 9 boxes SWOT. 9 boxes SWOT. Saya kasih gambarnya contoh kayak sederhana gini, Bu. Jadi 9 boxes SWOT. Jadi kalau saya jadi saya bagi menjadi 1, 2, 3 kuadran. Jadi 3 kuadran ke kanan, 3 kuadran ke bawah. Mudah-mudahan Ibu bisa mengimajinasikan dengan baik ya. Nah, misalkan anggaplah kita mau apa, Bu? Kita mau jualan kepada satu perusahaan tertentu. Berarti pojok paling kiri ditulis tujuan kita mau jualan ke siapa. Nah, yang di atas adalah strength, kekuatan kita. Strength kita sama sebelah kanannya lagi paling kanan adalah weakness. Yang paling bawah sebelah kiri adalah opportunity dan ancaman. Nah, sekarang saya tanya, apa strength dan opportunity kita? Apa strength? Jadi kalau kita mau menang project, kekuatan kita apa dan peluangnya apa? Kenapa kita harus bagus? Itu yang disebut namanya quick win. Quick win supaya menang. Saya kasih contoh yang sederhana. Kekuatan corporate consulting adalah kami punya kekuatan di mana kami fokus di berkaitan pelatihan penjualan yang meningkatkan performance. Kami punya tim, semuanya tim trainer adalah para juara. Kekuatan kami adalah satu-satunya tempat pelatihan yang per hari ini kita pakai sistem. Sistem artinya sistem software, aplikasi dan sebagainya. Oke. Opportunity apa? Artinya peluang yang dimana tidak ada market itu yang per hari ini di Indonesia. Itu peluang, betul nggak, Bu? Nah, berarti kalau kita mau menangin project gimana? Apa kelebihan kita dan peluang yang ada? Peluang itu juga bisa dilihat dari sudut dari mereka. Peluangnya apa misalnya? Oh, mereka penjualan lagi jatuh nih. Mereka lagi jatuh. Nah, berarti kita ngebahas tentang problem yang mereka penjualan jatuh, apa yang kita bisa bantu dengan kekuatan kita. Itulah jadi yang disebut namanya quick win. Bagaimana dengan strength, kekuatan kita berhadapan dengan ancaman? Kita kuat nih, kita kuat di bagian itu. Tapi ada ancaman. Ancaman itu berarti kan dari pihak lain, dari eksternal dong, Bu. Ancaman dari mana? Misalnya ada kompetitor yang masuk. Nah, kita bisa menguatkan dengan mengatakan kelebihan kami adalah pakai sistem. Dan kami memonitor, ya memang orang lain boleh kasih harga murah, boleh. Kan seperti contoh Bu Ana ngomong gini, bukankah selama ini pada minta murah terus? Setiap murah akhirnya ujung-ujungnya dia pakai trainer lain, ujung-ujungnya nanti balik lagi ke kita lagi kan? Betul nggak? Ibu pernah ngomong itu juga kan? Lucunya setiap mereka balik ke kita lagi, dia ribut lagi harga, maka kita cuma nanya, yakin mau ributin harga lagi? Ujung-ujungnya nanti Anda kan problemnya nggak selesai. Yang makanya kenapa problem masalah mereka tidak selesai, ya kalau masalah nggak selesai balik lagi ke kita, ya mau gimana? Akhirnya mereka jadi tidak rentan mengenai harga kan? Iya. Itu maksudnya. Jadi strength-nya ada, threat ancamannya ada. Ancamannya apa tadi? Harga murah dan sebagainya. Makanya ketika kita bicara sama mereka jadi terbuka gitu ngelihat gitu, bener nggak? Maksud akal nggak? Berikut lagi, Bu. Berarti kan kelemahan kita, weakness kan berarti kelemahan kita. Nah, kalau kelemahan kita dibandingkan sama opportunity, apa kelemahan kita? Misalnya, ya per hari ini sih saya nggak mau ngomong ya kelemahan kita apa ya. Jadi kelemahan kita bisa nggak melihat ada peluang dari sana? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Berarti apa yang harus dilakukan? Dan itu ada 9 kotak yang namanya 9 boxes SWOT untuk meningkatkan penjualan. Berikutnya lagi, Bu. Ada yang namanya perceived value degree. Jadi misalkan contoh, apa kelebihan kita? Kelebihan kita apa saja? Ketika mereka tertarik dengan produk kita, berapa penghematan yang akan terjadi? Bisa nggak ditunjukkan pakai angka? Nah, itulah yang disebut namanya monetary on monetize. Jadi kita bicara uang. Jadi kalau kita pakai kita, berapa profit, berapa hasil yang bisa kita berikan kepada mereka penghematannya. Makanya kenapa key account manager yang baik adalah dia harus bisa menerjemahkan penghematan berapa, saving berapa, bahkan ujung-ujungnya nanti si finance, si user, siapapun pengambil keputusan begitu ngeliat angka, murah ya. Saya ambil contoh. Ya ini sebenarnya saya mau cerita tapi ini confidential sebenarnya. Jadi ceritanya gini, Bu. Ada satu perusahaan besar mau jual aplikasi. Nah, menariknya ketika dia mau jual aplikasi itu saya kaget, Bu. Aplikasi itu ketika ditawarkan ke perusahaan besar ini
si perusahaan ini bahkan dia tidak perlu membayar. Tapi herannya selama ini setiap dia nawarin itu nggak berhasil tembus. Padahal nggak bayar. Nah, dengan key account manager yang baik, konsep yang baik, akhirnya dia cari tahu gimana peluang masuk supaya orang itu jadi mau membuat proposal yang menarik sampai akhirnya orangnya jadi mau. Nangkep nggak Bu? Kadang-kadang kita bisa nawarin barang, Ibu boleh nawarin gratis ke siapapun, tapi masalahnya orang nggak mau membeli. Bisa nggak kita dengan cara tertentu ngomong kepada dia setuju, klop, akhirnya jadi iya ya, menarik. Dan ternyata perusahaan itu bukan hanya gratis, dan perusahaan itu bahkan dapat profitnya. Kesalahan dia membuat proposal adalah dia selalu berkaitan dengan gratisnya. Dia tidak ngomong peluang income-nya berapa. Itu yang tidak dibicarakan. Iya. Key account manager itu harus punya kemampuan itu. Nah, di mana itu ada di dalam pelatihan key account manager. Dan masih banyak lagi Bu, karena kalau saya sharingkan satu-satu nih panjang banget ceritanya gitu. Wah, banyak banget ya berarti ya. Nah, berarti sahabat sales nih, kalau memang sahabat sales, oh ya ini untuk B2B apa untuk B2C ya? B2B. Cocoknya Jadi B2B B2B maupun B2C sama Bu. Sama ya. Sama. Jadi kalau B2B kan berarti kan antara corporate dengan corporate kan ya. B2C-nya juga kadang-kadang corporate. Jadi B2C juga butuh key account ini ya? Iya pasti. Hanya ketika kita melakukan pelatihan ini, pelatihannya memang kita agak berbeda karena pelatihan ini butuh 3 kali pertemuan. Sebenarnya kalau mama kita offline sih ini panjang banget sih ceritanya sih Bu. Panjang banget. Jadi karena toolsnya memang lengkap banget. Sampai seluruh tools itu kalau dia pakai dia tahu mau ngapain tuh dia tahu. Kalau offline berapa lama nih Coach? Dulu saya ngajar itu offline dengan ilmu yang tidak lengkap aja 2 hari sih Bu. Jangan tidak lengkap ilmunya ya. Jadi dikombinasikan antara sales konsultatif selling dikawinkan dengan materi key account. Wah. Ya jadi memang panjang banget sih. Materi panjang banget. Karena setiap problem perusahaan itu harus dibedah satu-satu sih. Tinggal bagaimana caranya setelah masuk project kita bisa menang, arahnya kemana, itu benar-benar bisa nggak ngebantu. Kadang-kadang orang banyak yang nggak tahu gitu. Gimana juga ngadepin purchasing. Kita tuh ada caranya Bu, bagaimana ngadepin purchasing, procurement, supaya procurement ngerasa, iya ini win ya gitu. Ini ada juga nanti di pelatihan. Ada. Oke. Nah sahabat sales nih, terutama sahabat sales yang memang bermain di B2B atau B2C, nah boleh lah ya kalau ini kita nanti lihat di flyer di sini nanti ya Coach ya. Ya ada informasi di sini, linknya ada, nanti ada satu link yang nanti kalau begitu diklik, nanti masuk ke sales funnel di tempat kita ada websitenya nanti informasi. Dan buat sahabat sales yang punya pertanyaan seputar topik kita kali ini atau topik-topik kita yang sebelumnya itu boleh langsung dilayangkan aja. Tapi ke YouTube channel kita. Ya nanya di YouTube channel ya, jangan nanya di WA ya. Ada yang bilang katanya boleh nanyanya di WA. No, WA mohon maaf ya. Kita tidak akan menjawab yang di WA karena kalau topiknya menarik, kami akan buat menjadi konten YouTube lagi berikutnya. Setuju ya. Oke ya sahabat sales ya. Jadi pertanyaan dari sahabat sales ini boleh langsung dilayangkan ke YouTube channel kita aja supaya YouTube channel kita ini makin bertumbuh. Nah, buat sahabat sales yang mau mengundang kita kemana nih Coach? Bisa masuk ke corporaconsulting.com. Di sana udah ada informasinya, tinggal kontak ke kami. Nanti tim kami yang akan kita punya tim trainer yang cukup banyak. Jadi nanti bisa ngebantu untuk peningkatan performance mereka semua. Nah, kalau mau pelatihan online bisa masuk ke pastiprestasi.com dan informasinya di sana ada pelatihannya tinggal bisa diikuti. Akhir kata saya Coach Antoni Sarif dan saya Melani. Mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.